Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan ini kita sudah berada di penghujung atau juga di puluhan terakhir, sepertiga terakhir daripada bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan sepertiga daripada bulan Ramadan atau di penghujung daripada bulan Ramadan justru dengan peningkatan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan di penghujung daripada Ramadan ini justru jamaahnya semakin berkurang atau shopnya semakin maju. Karena apa? Karena sudah banyak orang yang pindah menuju mal-mal. Jangan seperti itu. Justru di penghujung atau puluhan terakhir ini kita sprint, ibarat lari. Di hari pertama sampai dengan 20 itu Nabi masih menyempatkan untuk tidur, Pak. Masih menyempatkan untuk tidur dan juga sholat. Tetapi menjelang 10 terakhir daripada bulan Ramadan, bahkan beliau menyedikitkan tidur atau bahkan hampir tidak tidur di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau 1 sampai 20 masih ada kesempatan sebagaimana Nabi menyempatkan tidur di 20 pertama, tetapi 10 terakhir beliau bahkan lebih sedikit atau bahkan tidak tidur sama sekali. Nah, oleh karena itulah mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita di 10 terakhir daripada bulan Ramadan untuk meraih keutamaan atau keistimewaan yang disediakan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Ketika kami duduk-duduk, kata Anas bin Malik, bersama Nabi dalam sebuah majlis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk melintas seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga. Kami pun tidak sabar siapa yang akan masuk orang yang disebut sebagai calon penghuni surga tersebut oleh Nabi. Kami menunggu-nunggu, ternyata yang masuk ketika itu adalah seorang dari kalangan Ansor yang masih ada bekas-bekas wudhu di wajahnya menetes. Kemudian tangan kirinya menenteng sendalnya. Untuk kedua kalinya di hari yang kedua, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi juga, Nabi kembali bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan melintas, akan masuk seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga. Kami pun berharap-harap cemas, siapa nih yang dia akan masuk ke dalam masjid Nabi. Ternyata sama dengan hari yang pertama, yang masuk adalah laki-laki yang kemarin. Kemudian di hari yang ketiga juga Nabi pernah bersabda demikian, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah."
sebentar lagi akan masuk kepada kalian atau akan melintas seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga. Kami pun menunggu-nunggu siapa yang datang, ternyata sama dengan hari yang pertama dan kedua, laki-laki itu lagi. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui, Pak, rahasia amal apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini sehingga dia pantas disebut sebagai calon penghuni surga oleh Rasul. Jadi betapa antusiasnya, Pak, para sahabat itu ketika mereka mengetahui ada sesuatu yang istimewa. Nabi menyebutkan istimewa pada diri seseorang atau amal-amal istimewa, maka pasti para sahabat ingin mengetahui apa amal itu, Pak. Setelah mereka mengetahui apa amal itu, maka pasti mereka ingin mengamalkannya, ingin melaksanakannya. Itulah keutamaan para sahabat sehingga mereka disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah meridhai mereka. Jadi ini titel bergengsi di dunia dan akhirat, Pak. Kalah doktor, kalah PhD, kalah MM dan segala macamnya. Titel yang paling tinggi bagi seorang manusia di dunia dan di akhirat adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu antusias untuk mengetahui rahasia amal apa yang dilakukan oleh orang yang disebut istimewa oleh Rasul. Maka itu salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr mengikuti dari belakang ketika si laki-laki tadi pulang. Diikuti oleh Abdullah bin Amr sampai di rumah laki-laki tersebut. Kemudian Abdullah bin Amr pun buru-buru menghampiri laki-laki tersebut. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Ya fulan, aku ingin menginap di rumahmu, izinkan aku untuk menginap di rumahmu barang beberapa malam, karena aku punya persoalan," kata Abdullah bin Amr, "di rumahku, sehingga aku berjanji dalam beberapa malam ini tidak bisa pulang." Nah, sebenarnya tujuan Abdullah bin Amr bermalam di rumah orang tersebut hanya ingin mengetahui, Pak, rahasia amal apa, atau hanya ingin memata-matai amal apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi. Kemudian akhirnya si laki-laki tadi pun mempersilahkan kepada Abdullah bin Amr menginap di rumahnya. Di hari pertama diamati oleh Abdullah bin Amr, Pak, di mata-matai amal apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Ternyata di hari pertama Abdullah bin Amr tidak menemukan, Pak, tidak menemukan rahasia amal apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi. Karena menurut kacamata Abdullah bin Amr, apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi sama saja sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bahasanya itu standar aja amalnya. Kok dia disebut oleh Rasul sebagai calon penghuni surga? Mungkin ada sesuatu yang lain. Akhirnya ditunggu kembali di hari yang kedua oleh Abdullah bin Amr. Di hari yang kedua sama lagi, Pak. Ternyata Abdullah bin Amr tidak menemukan rahasia amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena orang itu hanya melakukan amaliyah-amaliyah sebagaimana biasa yang juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul yang lain. Kemudian di hari ketiga Abdullah bin Amr pun berupaya untuk mengetahui lagi. Mungkin di hari ketiga ini dia menemukan, ternyata sama dengan hari yang pertama dan kedua. Abdullah bin Amr tidak menemukan sama sekali rahasia amal apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi. Karena lama menginap di rumah orang itu sudah 3 hari. Nah, ini dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran, Pak, bahwa adabnya menginap di rumah orang itu cuma 3 hari 3 malam, Pak. Jadi itu adabnya. Kalau lebih daripada 3 hari 3 malam, apalagi sampai 1 bulan, itu namanya bukan menginap, itu mengkos. Akhirnya apa? Karena sudah 3 hari, Abdullah bin Amr pun izin pulang. "Ya fulan, sebenarnya aku ingin berterus terang. Aku beberapa hari ini menginap di rumahmu, bukan ada masalah dengan keluargaku, tetapi aku hanya ingin mengetahui rahasia amal apa yang engkau lakukan selama ini, sehingga engkau pantas disebut oleh Rasul sebagai calon penghuni surga."
Kemudian si laki-laki tadi pun menjawab, engkau telah menyaksikan dari apa yang sehari-hari aku lakukan. Apakah tidak ada yang lain? Tidak ada, kata laki-laki tersebut. Aku melakukan sebagaimana yang engkau saksikan dalam beberapa hari tadi. Kemudian pada saat Abdullah bin Amr ingin beranjak pulang, laki-laki tadi pun berkata, barangkali ada dua prinsip yang selama ini aku pegang selama dalam hidupku. Apa itu, kata Abdullah bin Amr? Pertama adalah aku tidak pernah berkata yang tidak baik terhadap orang lain. Jadi tidak pernah berkata yang buruk. Pokoknya kata-katanya hanya baik-baik saja kepada orang lain. Yang kedua, aku tidak pernah iri terhadap orang lain yang Allah memberikan karunia kepadanya. Kemudian Abdullah bin Amr pun berkata, hadhil lati balaghat bika. Inilah ternyata rahasia amal yang engkau lakukan sehingga engkau pantas disebut sebagai calon penghuni surga. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini dapat kita ambil satu pelajaran, bahwa kita sebagai seorang muslim ditarbiyah, dididik di bulan Ramadan ini bukan hanya mengerjakan ibadah-ibadah mahdah saja, Pak. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan haji saja, dan ibadah-ibadah lainnya dari tingkatan wajib sampai dengan ibadah sunnah. Tetapi ternyata Allah juga mentarbiyah kita, mendidik kita, memberikan satu pelatihan bagi kita, yaitu adalah agar terbentuknya insan-insan yang bertakwa atau orang-orang yang memiliki karakter kepribadian yang baik dalam kehidupannya bersama dengan orang lain. Maksudnya apa? Harmonis hubungannya sesama manusia. Jangan yang dipentingkan itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, sementara hubungannya terhadap tetangga kada bagus, hubungannya terhadap jiran tidak bagus, hubungannya kepada orang lain tidak bagus. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, atadruna mal muflis, kata Rasul, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut min ummati yaumal qiyamah, di kalangan umatku pada hari kiamat kelak? Kemudian para sahabat menjawab, yang dinamakan orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, man la dirham lahu wala mata, yaitu adalah orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki kekayaan. Kata Rasul apa? Innal muflis min ummati yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti pada hari kiamat kelak itu bukan orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta, bukan. Tetapi sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat kelak itu adalah orang yang membawa pahala sholatnya, orang yang membawa pahala puasanya, orang yang membawa pahala ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ternyata di samping mereka melakukan ibadah-ibadah mahdah, hubungan baiknya kepada Allah ada, tetapi ternyata mereka wadaraba hadza, mereka memukul orang lain, wa akala mala hadza, mereka merampas hak orang lain, mengambil harta orang lain, culas dalam berdagang, mengurangi timbangan atau takaran. Kemudian mereka zalim terhadap terhadap orang lain semasa di dunia. Bahkan mungkin ada orang yang mengambil tanah patok orang lain dipindahkan walaupun hanya sejengkal, Pak. Dan segala macam keburukan-keburukan sesama manusia lainnya. Wa qatala hadza, bahkan mereka ada yang berani membunuh orang lain. Maka pada hari kiamat kelak, orang-orang yang dizaliminya semasa di dunia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu datang, ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia telah mengambil hakku, maka kata Allah, ambil pahala sholatnya. Kemudian yang kedua datang lagi, ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia telah mengurangi takaran timbangannya pada saat dia menjual kepadaku, maka kata Allah, ambil pahala sholatnya. Kemudian masih ada lagi orang yang datang, ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia telah menggibahku, maka ambil pahala puasanya. Kemudian masih ada lagi yang datang, ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia telah memfitnahku, maka ambil pahala puasanya.
Akhirnya satu persatu datang menagih, Pak, meminta keadilan terhadap kezaliman yang telah dia lakukan semasa di dunia. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakat dan hajinya juga habis. Sementara masih banyak orang yang mengantri minta keadilan terhadap apa yang telah dia lakukan semasa dia di dunia. Pahala ibadahnya sudah habis, mau apa lagi, Pak? Akhirnya apa? Dosa engkau, kata Allah, limpahkan kepada orang ini. Jadi masih ada orang yang mengantri minta keadilan. Ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia telah memukulku. Maka kata Allah apa? Ambil dosamu, limpahkanlah kepadanya. Masih ada lagi orang yang datang mengantri, ambil dosamu, limpahkan kepadanya. Akhirnya apa? Pahala ibadahnya habis, sementara dia bertumpuk akan dosa-dosa dari orang yang dizaliminya semasa di dunia. Kemudian Rasul bersabda, "Tsumma turiha finnar." Akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Oleh karena itulah Rasul pernah mengingatkan kepada kita semua, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar dan haus saja, Pak. Karena apa? Karena memang dia mampu menjaga mulutnya untuk tidak makan dan minum, tetapi ternyata tidak pintar menjaga mulutnya dari membicarakan orang lain, menggibah orang lain, membicarakan aib orang lain dan segala macamnya. Tangannya juga pada berdagang. Dia mudah sekali untuk mengurangi takaran dan timbangan, padahal dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa yang dia lakukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang untuk mengejar yang namanya surga Allah yang teramat sempurna tidak cukup hanya dengan ibadah, amal-amal yang kita lakukan, Pak. Jadi masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah itu lebih kepada rahmat Allah. Nah, jadi ada seorang, dalam riwayat Bukhari dikisahkan, seorang dari Bani Israel. Dia diberikan waktu hidup selama 500 tahun, Pak. Orang bahari itu kan lama-lama. Ada yang sampai Nabi Nuh saja, Pak, berdakwah di kaumnya selama 950 tahun, Pak. Nabi Nuh. Berarti kalau misalnya Nabi Nuh itu diangkat oleh Allah menjadi rasul di umur 40, berarti umur Nabi Nuh itu bisa sampai mencapai 1000 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Jadi nabi-nabi terdahulu ada yang mereka memiliki umur ratusan tahun, 250 dan segala macamnya. Jadi dikisahkan seorang dari Bani Israel ini, dalam riwayat Bukhari disebutkan, diberikan jatah hidup selama 500 tahun, Pak. Dan dia gunakan 500 tahun itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita kan misalnya umur kita saat ini 60 tahun, dipotong masa balik misalnya umur 15 tahun misalnya. Memang balik itu beda-beda antara satu orang dengan yang lain. 15 tahun misalnya. Berarti masih tersisa 45 tahun malah. 45 tahun itu tidak semuanya kita gunakan juga dalam ibadah mahdah. Aktivitas lain, kita tidur dalam satu malam misalnya 6 jam, kalikan berapa tahun sudah. Kemudian kita bekerja di siang hari dari jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 3. Itu berapa jam sudah habis waktu kita. Kalikan dengan umur kita saat ini. Mungkin yang kita gunakan itu tidak lebih daripada 15 tahun beribadah kepada Allah, Pak. Itu gen syukur benar sudah. Itu lumayan banyak, Pak. Sekali misalnya sholat dikalikan dengan 5 waktu, taruhlah setengah jam dengan ibadah-ibadah sunnahnya, qobliyah atau juga ba'diyahnya. Ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, taruhlah setengah jam. Setengah jam kalikan 5 berarti 2,5 jam. Nah, kalikan berapa tahun umur yang Allah berikan kepada kita ketika kita sudah balik. Berarti kurang lebih misalnya taruhlah 15 tahun. 45 dikurang 15. Nah, selebihnya 30 tahun kita gunakan untuk tidur, aktivitas lainnya. Sekalipun aktivitas lainnya itu kalau kita niatkan ibadah, itu termasuk dalam kategori ibadah juga. Kita bekerja itu ibadah dan segala macamnya. Tetapi yang kita hitung ini ibadah mahdahnya.
Nah, laki-laki tadi beribadah selama 500 tahun lamanya, Pak. Nah, ketika dia meninggal dunia, Allah pun memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tempatkanlah laki-laki ini ke dalam surga dengan rahmatku. Ternyata dia protes, Pak. Ya Allah, dengan amalku yang telah aku lakukan selama 500 tahun. Lalu kata Allah, dengan rahmatku. Ternyata dia protes lagi, dengan amalku ya Allah. Maksudnya itu hargai amalku yang telah aku lakukan selama 500 tahun. Akhirnya apa? Allah pun mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, timbang amal orang ini yang telah dia lakukan selama 500 tahun. Ditimbangnya itu dengan bukan apa-apa, Pak. Hanya dengan satu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yaitu mata, Pak. Baru lagi nikmat-nikmat yang lain, baru mata aja. Akhirnya malaikat pun menimbang 500 tahun amal yang dilakukan oleh laki-laki tadi dengan kenikmatan satu yang Allah berikan, yaitu mata. Ditimbang malaikat, ternyata berat mana, Pak? Berat mata yang Allah berikan nikmat kepadanya. Luar biasa, Pak. Belum lagi nikmat nafas yang kita diberikan secara gratis. Coba bayangkan, Pak, orang yang kemarin itu mengalami COVID, itu deras, Pak. Sekalipun deras yang masuk ke dalam hidung, oksigen, itu kadang merasa, Pak. Orang kadang merasa karena apa? Mungkin sudah terkontaminasi virus. Bahkan dalam sehari itu bisa menghabiskan 5 tabung, Pak. Kalikan saja satu tabung 150. Berapa uang yang dihabiskan ketika seseorang butuh akan nafas. Nah, kita diberikan oleh Allah nikmat gratis bernapas. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Kita bisa menggerakkan anggota badan kita. Kita bisa mengecap dan segala macamnya. Ini kenikmatan-kenikmatan yang terkadang tanpa kita sadari. Jadi baru satu nikmat mata yang Allah berikan kepada orang tersebut ditimbang dengan 500 tahun amal yang telah dia lakukan, ternyata masih berat nikmat mata yang Allah berikan. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan literasi keuangan syariah bersama para disabilitas Kota Banjarbaru, Pak. MES Kalimantan Selatan, Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan mengadakan literasi keuangan syariah bersama mereka, sekaligus juga bakti sosial. Pada saat itu kita melihat, Pak, cobaan yang Allah berikan kepada orang yang memiliki kebutaan atau netra itu, Pak, disabilitas netra, itu luar biasa, Pak. Tetapi ternyata tidak menurunkan semangat mereka untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah di musola, Pak. Jadi alhamdulillah mereka oleh Pemko Banjarbaru disediakan satu tempat khusus. Jadi ada perumahannya, dibangunkan rumah, kemudian disediakan di depannya itu di daerah Trikora itu, Pak, disediakan musola. Nah, ulun lihat masing-masing salat zuhur itu mereka dituntun dengan tongkat aja, Pak. Sebagaimana Ibnu Umi Maktum dikisahkan, kan, Ibnu Umi Maktum itu adalah salah seorang muadzinnya Nabi yang pada saat itu berkata kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana ulun ini kerada penuntun malam lagi waktu subuh, bagaimana, apakah sholat berjamaah itu tidak wajib bagi ulun? Kemudian Nabi pun mengatakan ya. Akhirnya ketika Ibnu Umi Maktum ingin pulang, dipanggil lagi oleh Nabi, apakah engkau mendengar bunyi azan? Ya wahai Rasul, kalau begitu penuhilah panggilan tersebut. Nah, akhirnya Ibnu Umi Maktum pun memenuhi panggilan sholat berjamaah bahkan lebih awal, karena beliau sebagai muadzinnya Nabi SAW bersama dengan Bilal. Nah, jadi untuk bisa lebih bisa menghadiri sholat berjamaah, maka beliau menjadi muadzinnya Nabi SAW, Ibnu Umi Maktum. Jadi nama, kalau penduduk Madinah menyebutnya adalah Abdullah bin Ibnu Umi Maktum. Entah kenapa dinisbatkan kepada ibunya Ibnu Umi Maktum. Oh, Umi Maktum, nama ibu daripada Abdullah. Nah, pada saat itu mereka dengan semangatnya menuju sholat berjamaah walaupun hanya dengan menggunakan tongkat, Pak.
Tapi tongkatnya itu tongkat ajaib juga. Tongkat itu ya mungkin ada alat-alat tertentu. Jadi pada saat itu mereka bisa menggunakan alat itu tanpa kesulitan untuk menuju musola. Bahkan handphonenya pun juga spesial, Pak. Kalau kita ketik WA, asal jangan disingkat malah, maka mereka akan sampai ke mereka itu dengan suara. Misalnya kita mengetik WA, saya akan datang ke sana pukul 10 misalnya. Maka ketikan WA kita itu akan berbunyi berupa suara. Asal jangan disingkat. Ini misalnya singkat SY saya misalnya. Itu kadang-kadang apa yang diterjemahkan oleh WA itu. Nah, jadi betapa antusiasnya mereka melaksanakan sholat berjamaah. Padahal mereka dalam keadaan demikian. Bahkan satu keutamaan bagi orang-orang yang diberikan cobaan buta, Pak. Kata Nabi dalam sebuah riwayat disebutkan kalau mereka ikhlas dengan kebutaannya, maka ganjarannya adalah surga, Pak. Luar biasa. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dikisahkan tadi seorang dari Bani Israel, dia mengaku bahwasanya dia telah melakukan amal, masukkan ke dalam surga dengan amalnya. Tetapi kata Allah, masukkan dia dengan rahmatku. Memang kita sebagai hamba Allah miskin sekali dengan amal, Pak. Jadi amal yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Tetapi bukan dalam artian kita berlapang dada, maksudnya itu berlepas diri. Wah, mentang-mentang kita masuk surga dengan rahmat, ya sudahlah, karena nyaman aja rahmat Allah datang. Padahal yang namanya rahmat itu turun kepada seorang hamba bisa babil a'mal, disebabkan karena amal. Jadi bukan tiba-tiba Allah langsung memberikan rahmat kepada seseorang, bukan. Tetapi bisa babil a'mal, dengan amal-amal yang dia lakukan, maka Allah pun menurunkan rahmatnya untuk menempatkan seseorang ke dalam surga Allah yang teramat sempurna. Jadi amal yang kita lakukan ini miskin sekali, tidak ada apa-apanya, tidak bisa menebus surga Allah yang maha sempurna. Kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tiada lain kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ini jadi menjadi konsen kita, rahmat Allah itu akan sampai kepada seorang hamba yang memasukkannya ke dalam surga adalah dengan amal. Tetapi tentu di samping dia beramal, jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Mereka akan berada di neraka khalidina fiha selama-lamanya, Pak. Sama sebagaimana orang kafir. Maka itu kalau misalnya dia tidak bertaubat, tidak bertaubat dalam perbuatan-perbuatan syiriknya di masa dia di dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Jadi kalau misalnya dulu kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan syirik sebelum kita meninggal dunia, maka bertaubatlah. Mudah-mudahan dari dosa syirik itu Allah akan ampuni. Nah, kecuali kalau kita minta ampun kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Jadi misalnya Bahari masih percaya kepada wafak misalnya, percaya kepada tali menali. Tali menali bukan tali kelayangan, malah maksudnya itu tali hirang dan segala macamnya. Maka mohon ampunkanlah, mohon ampunlah kepada Allah terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Insya Allah Allah akan ampuni. Tetapi ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, maka ketika itu tidak lagi ada ampunan ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, Pak. Jadi kalau dosa-dosa yang lain itu selain syirik, Pak, ya, maka akan dicuci dulu di neraka. Tapi masih mendingan setelah dicuci, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tetapi beda dengan dosa-dosa syirik yang apabila sampai meninggal dunia dibawa, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Kecuali sebelum meninggal dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu kita mengetahui apa saja dosa-dosa syirik, baik itu terutama adalah dosa syirik besar yang itu sangat kita hindari. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang namanya kita dalam beramal bersungguh-sungguhlah, apalagi menjelang 10 terakhir daripada bulan Ramadan, Pak. Allah memberikan ada satu keutamaan, keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad
sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-Qadar, yaitu malam kemuliaan atau malam Al-Qadar yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya apa? Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang apabila seseorang beribadah maka bagaikan 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungannya sekitar 83 tahun, Pak, atau 84 tahun lah dibulatkan. 84 tahun. Jadi kalau seandainya kita bisa meraih yang namanya keutamaan pada malam Al-Qadar itu, maka luar biasa, Pak. Kalau umat-umat terdahulu mereka diberikan waktu umur yang panjang, tetapi sekalipun kita umat Nabi Muhammad itu tidak terlalu panjang umurnya. Kata Nabi apa? Umur umatku itu antara sitin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70. Kalau misalnya ada di antara pian yang sudah sampai misalnya 80, itu berarti bonus, Pak. Tetapi ternyata Allah berikan keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad yang apabila kita mampu meraih malam Al-Qadar, maka bagaikan kita beribadah selama 83 tahun. Luar biasa. Ada diceritakan dalam sebuah athar, Pak. Jadi ada seorang ibu di zaman Nabi Nuh pada saat itu memiliki anak, Pak, yang meninggal dunia pada usia 60 tahun. Dia menangisi anaknya yang meninggal dunia dalam umur 60 tahun. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya anaknya ini masih belia, masih kecil, Pak. 60 tahun di masa lalu itu dianggap masih muda, Pak. Kalau kita wah ini 60 tahun sudah bercucu. 60 tahun di masa Nabi Nuh itu dianggap masih bayi, masih belia. Kemudian Nabi Nuh pun menyabarkan ibu tadi, wahai ibu, tidak perlu engkau bersedih terhadap kematian anakmu yang berusia 60 tahun ini. Karena nanti di akhir zaman ada orang-orang yang berumur 60 tahun sebagaimana anakmu ini, tetapi di masa yang akan datang atau di akhir zaman itu dianggap sudah tua sekali. Nah, ternyata akhir zaman itu sudah sampai di hadapan kita, Pak. Kita umur 50 tahun aja sudah dianggap tua, apalagi yang sampai umur 60 atau juga bahkan lebih. Jadi di masa Nabi Nuh itu 60 tahun itu dianggap masih kecil, Pak, masih belia. Sehingga ibundanya pada saat anaknya meninggal menangis dengan anaknya yang masih berusia 60 tahun. Nah, sekalipun demikian, alhamdulillah umur kita tidak terlalu panjang dalam artian umur umatku kata Nabi antara sitin wa sab'in. Tetapi kalau kita diberikan oleh Allah keistimewaan yaitu malam Al-Qadar, Pak. Bayangkan kalau misalnya umur kita saat ini taruhlah 40 tahun. Di masa umur kita 40 tahun ini 10 kali saja kita mendapatkan malam Al-Qadar, beribadah pada malam Al-Qadar, maka bagaikan 83 tahun kita melaksanakan ibadah. Kalikan 10, misalnya taruhlah 10 kali Ramadan, alhamdulillah pada saat itu kita berkesempatan untuk beribadah pada malam Al-Qadar, berarti 830 tahun, Pak. Jadi luar biasa keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita tahun ini mendapatkan malam Al-Qadar, tahun sebelumnya kita mendapatkan 10 kali saja, maka bagaikan 830 tahun. Berarti hampir menyamai siapa, Pak? Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Luar biasa. Inilah, mari sama-sama di kesempatan 10 terakhir daripada Ramadan ini kita mujahadahkan, bersungguh-sungguh kita isi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan justru beralih yang namanya masjid atau musholanya ke mal-mal. Karena orang sudah pada sibuk untuk mempersiapkan pakaian lebaran, makanan lebaran dan segala macamnya. Justru di 10 terakhir daripada Ramadan ini kita lebih giat lagi. Bahkan bahasanya tadi sprint kita lakukan untuk meraih malam kemuliaan. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Tilawatil Quran, karena Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, Pak. Ini kita tingkatkan tilawatil Quran, kita perbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, Pak, i'tikaf di masjid, Pak. Nah, i'tikaf mari sama-sama kita juga lakukan di masjid-masjid yang terdekat. Silahkan mana yang bisa pian tempati untuk i'tikaf. Bahkan di beberapa masjid alhamdulillah disediakan yang namanya
makan sahur sekaligus. Di Masjid Al-Jihad itu bisa sampai 400 Pak yang i'tikaf. Bahkan kemarin katanya 400 yang kami sediakan harus beli lagi tambahan. Ternyata masih ada yang belum dapat. Jadi nukar pulang keluar untuk menyediakan karena 400 itu ternyata masih kurang. Nah, begitu juga di masjid-masjid yang lain, maka bisa kita tempati untuk i'tikaf dan sekaligus juga makan sahur sekaligus nanti kita melaksanakan sholat subuh. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya kalaupun misalnya pian bekerja di siang harinya, kada lawas pun kada masalah Pak, i'tikaf. Yang penting kita menyempatkan untuk i'tikaf. Misalnya ada orang yang memang sudah pensiun. Di beberapa masjid malah ada di antara mereka yang full 10 hari terakhir itu mereka kada bulik-bulik Pak. Jadi membawa bantal, kemudian pakaian dan segala macamnya, akhirnya mereka mandi di masjid, kemudian juga beraktivitas di masjid saja selama 10 hari itu. Tapi kalau pian misalnya masih ada urusan-urusan yang lain atau mungkin juga bekerja di siang harinya, mungkin waktu i'tikaf itu mungkin hanya beberapa waktu silahkan. Misalnya jam 2 bangun, kemudian pian ke masjid, setelah itu pian sempatkan untuk i'tikaf. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di 10 terakhir disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi mengencangkan izarnya. Izar itu maksudnya sarungnya atau ikat pinggangnya. Maksudnya beliau di 10 terakhir itu menjauhi istri-istrinya. Maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri, hanya untuk menghususkan i'tikaf di masjid. Kemudian beliau juga membangunkan ahli keluarganya untuk mendapatkan yang namanya malam Al-Qadar. Jadi beliau giatkan tidak hanya untuk sholat Pak. Jadi tidak mesti misalnya sholat sepanjang malam, tidak. Kita baca Al-Quran atau mungkin juga kita niatkan i'tikaf, itu sudah bagian daripada amal-amal yang kita bisa raih di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kata Nabi apa? Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Atau di dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, taharrau lailatal qadri minal witri. Nah, cari-carilah oleh kalian yang namanya malam Al-Qadar di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Atau dalam riwayat yang lain, cari-carilah oleh kalian yang namanya malam kemuliaan atau malam Al-Qadar. Kapan itu? Di malam-malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau misalnya kadang-kala setiap hari, pilih malam-malam ganjil barang baik. Nah, malam 21, 23 tadi malam, kemudian 25 atau 27 atau juga 29. Kalau bisa misalnya setiap hari bisa, ya silahkan. Nah, apalagi amal-amal yang bisa kita lakukan? Infak, sedekah kita tingkatkan. Kemudian selanjutnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita lakukan. Ada satu contoh dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa Nabi baca di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu dengan bacaan zikir Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karimnya itu tidak ada Pak. Kan biasa Allahumma innaka afun karim. Nah, karimnya itu dalam redaksi hadis itu tidak ada. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya adalah ya Allah, sesungguhnya Engkau pemilik ampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah daku. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ibadah-ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yang justru ini ada satu kemuliaan atau keutamaan di 10 terakhir, yaitu yang disebut dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.